Pemirsa, di tengah proses persidangannya terkait dugaan pelanggaran etik di Dewas KPK, Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri mengabarkan dirinya telah mengundurkan diri dari jabatannya. Sementara itu menyusul ketidakhadiran Firly dalam pemeriksaan lanjutan kasus pemerasan terhadap mantan Kementan Syahrul Yassin Limpo pada Kamis lalu, Polda Metro Jaya menyatakan akan menangkap Firly jika kembali mangkir dalam pemeriksaan selanjutnya. Ketua Nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Firly Bahuri, mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri Firly ini sudah dilaporkan ke Presiden Joko Widodo melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Kabar pengunduran diri ini disampaikan Firly Bahuri Kamis sore lalu saat menyambangi gedung Dewan Pengawas KPK untuk mengabarkan pengunduran dirinya. Firly menyatakan dirinya tidak mengundurkan diri dari KPK, tapi berhenti dari jabatan Ketua KPK karena sudah menjabat 4 tahun. Sembari mengaku tidak setuju jabatan pimpinan KPK diperpanjang menjadi 5 tahun. Saya datang bertemu dengan pimpinan, ketua, dan anggota Dewas. Saya hari ini agendanya menyampaikan terkait dengan pernyataan saya yang telah saya sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Sekretaris Negara. Pernyataan saya tersebut adalah dalam rangka genap 4 tahun saya melaksanakan tugas sebagai Ketua KPK periode 2019-2023 sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan 20 Desember 2003. Maka saya mengakhiri tugas saya sebagai Ketua KPK. Dan saya menyatakan berhenti, dan saya juga menyatakan tidak berkeinginan untuk memperpanjang masa jabatan saya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin. Sementara itu, meski tidak dihadiri Firly Bahuri, Jumat kemarin Dewas KPK kembali menggelar sidang lanjutan dugaan pelanggaran etik Ketua KPK Firly Bahuri. Agenda sidang adalah pemeriksaan 3 saksi, salah satunya Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman. Dewas KPK menyidangkan 3 kasus dugaan pelanggaran etik Firly. Pertama, terkait komunikasi dan pertemuan Firly dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kemudian ketidakjujuran Firly dalam pengisian laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Dan ketiga, soal sewa rumah di Jalan Kertanegara 46, Jakarta Selatan. Sidang Dewas Etik kasus dugaan pelanggaran etik Firly akan kembali digelar pada 27 Desember 2023 mendatang dengan pembacaan keputusan. Bahwa sidang sudah selesai, ya, sudah kami tutup sidang dan nanti akan dilanjutkan pada tanggal 27 hari Rabu, ya. Desember jam 11 pembacaan putusan. Bahwa ya memang dia termasuk tahu pertemuan dan ikut membawakan sesuatu. Tapi isinya apa memang sama-sama tidak tahu karena tidak dibuka isinya apa. Jadi itu yang berkaitan dengan Pak Syahrul Yassin Limpo. Yang kedua berkaitan bergaya hidup mewah, ya berkaitan rumah sewa Jalan Kertanegara. Ya versi saya itu yang dipakai untuk membayar 650 juta kali 2 karena 2 tahun itu tidak dilaporkan LHKPN. Meski keputusan sidang dugaan pelanggaran etik Firly Bahuri belum diketok, desakan agar mantan Ketua KPK ini segera ditahan disuarakan sejumlah pihak. Ex-penyidik KPK Yudi Purnomo misalnya mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menangkap dan menahan Firly Bahuri usai mangkir dari pemeriksaan di Polda Kamis lalu. Menurut Yudi, Firly bisa ditahan berdasarkan bukti-bukti yang telah ada. Polda Metro Jaya harus segera melakukan tindakan akibat mangkirnya Firly Bahuri yang alasannya tidak jelas dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi kemarin Firly Bahuri juga mangkir dari sidang pemeriksaan Dewas KPK. Padahal sebelumnya kita tahu bahwa dia menghadiri konferensi pers terkait dengan
penetapan tersangkanya yang tidak diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saat ini tentu Polda Metro Jaya harus segera mencari keberadaan dari Firly Bahuri untuk kemudian dilakukan penangkapan untuk dibawa ke hadapan penyidik untuk diperiksa dan segera setelah itu dilakukan penahanan. Selain tidak hadir dalam sidang etik Dewas KPK Kamis lalu, Firly juga mangkir dari pemeriksaan ketiga dalam statusnya sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Melalui kuasa hukumnya, Firly mengirimkan surat permohonan penundaan pemeriksaan kepada penyidik Polda Metro Jaya. Alasannya ada agenda penting yang tidak bisa ditinggalkan. Status tersangka Firly sendiri sudah sah setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan tidak menerima permohonan pra-peradilan Firly Selasa lalu. Menyusul ketidakhadiran Firly dalam pemeriksaan Kamis lalu, pihak Polda Metro Jaya memberi sinyal akan segera menangkap dan menahan Firly. Memang sudah dipersiapkan surat penangkapan seperti itu? Itu kan ada eskalasinya. Kalau dari surat panggilan pertama, dianggap ini yang hari ini ada panggilan pertama, akan kita lampirkan panggilan layangan kembali, panggilan kedua berikut, sudah disiapkan surat perintah membawa. Kalau itu nggak diindahkan, pasti kita keluarkan surat perintah. Jenderal. Pemeriksaan lanjutan terhadap Firly Bahuri dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo kembali dijadwalkan ulang pada 27 Desember 2023 mendatang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.